Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 86 sampai dengan 89 tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir setelah mereka beriman. Ayat tersebut menjelaskan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir setelah mereka beriman. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Setelah ayat sebelumnya menerangkan sikap penolakan Yahudi terhadap kebenaran Nabi Muhammad dan agama Islam, maka ayat ini menerangkan bahwa sikap tersebut mengakibatkan mereka tidak memperoleh hidayah. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka melihat bukti-bukti kebenaran yang memungkinkan mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan disertai bukti-bukti yang jelas tentang hal itu telah sampai kepada mereka seperti Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya yang menginformasikan tentang kebenaran Muhammad sebagai Nabi terakhir. Sungguh, sikap semacam itu adalah wujud kezaliman, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim, yaitu orang yang tahu kebenaran tetapi melanggar dan mengingkarinya, bahkan menentangnya. Sesungguhnya, Allah tidak akan menunjukkan orang-orang yang bersaksi bahwa para rasul itu benar dan telah didatangkan bukti-bukti untuk itu, lalu mengingkari mukjizat yang dibawanya. Itu adalah kelaliman dari mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Jika mereka tetap kafir dan tidak mau bertobat, maka mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, yakni dijauhkan dari rahmatnya. Selama mereka mendapat laknat Allah, maka para malaikat akan berulang-ulang melaknatnya, dan bahkan manusia seluruhnya juga melaknatnya, yakni melihatnya dengan pandangan hina. Di hadapan Allah, mereka akan dibalas hukuman murka dan laknatnya, dan laknat semua malaikat dan manusia pilihan. Mereka kekal di dalamnya, laknat. Tidak akan diringankan azab dari mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Sementara di akhirat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Mereka juga tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun yang memungkinkan mereka mengajukan alasan. Mereka tidak dibebaskan dari laknat itu dan tidak diringankan siksanya. Mereka juga tidak akan ditangguhkan. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka akan tetap terlaknat, kecuali
Orang-orang yang bertobat setelah itu dengan menghentikan sama sekali perilaku kafirnya dan melakukan perbaikan, yaitu menghilangkan hal-hal yang bisa merusak akidah dan amal perbuatannya, maka sungguh Allah akan menerima tobatnya, karena Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada semua hambanya yang mau bertobat dengan tulus, dengan memenuhi 3 kriteria, yaitu menghentikan sama sekali perbuatan dosanya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tetapi orang-orang yang menghentikan perbuatan dosanya, lalu bergabung ke dalam golongan orang-orang saleh dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat, akan diampuni Allah dengan sifat kasih-Nya. Sebab pemberian ampun, maghfirah, dan sifat kasih, rahmah adalah 2 dari sifat-sifat luhur Allah.